Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Salmah, mahasiswi Universitas Negeri Padang, NIM 2004-2035. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas Sistem Hukum Indonesia pertemuan 7 saya dengan dosen pengampu, Bapak Ib Permana, STMP. Baiklah, langsung saja saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama, tujuan hukum. Yang pertama, melindungi hak asasi setiap manusia. Kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Ketiga, menciptakan dasar keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Yang kelima, menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Yang keenam, kedamaian hidup manusia berupa ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi sebagai sarana penegak dalam proses pembangunan. Yang ketujuh, menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dalam kebahagiaan. Kedelapan, mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu mazhab hukum. Mazhab adalah salah satu bagian dari ilmu fikih yang perlu diketahui oleh setiap umat muslim. Melalui mazhab, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam maupun dalam undang-undang yang mencakup berbagai hal. Tentu mazhab atau pendapat imam mengenai hukum Islam yang digali dari sumber terpercaya, tidak lain adalah Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, sifat hukum. Yang pertama, hukum bersifat mengatur. Hukum menjadikan semua peraturan, baik peraturan berupa larangan ataupun perintah, yang akan mengatur semua perbuatan manusia dalam kehidupan di masyarakat supaya terciptanya ketertiban dan keamanan. Yang kedua, hukum bersifat memaksa. Hukum mempunyai kemampuan dan kewenangan memaksa warga negara masyarakat agar patuh terhadap setiap aturan. Akan ada sanksi tegas bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Yang ketiga, hukum bersifat melindungi. Hukum dibuat agar dapat melindungi hak setiap orang dan menjaga keseimbangan antar berbagai kepentingan yang ada dalam suatu negara. Selanjutnya, ciri-ciri hukum. Ciri-ciri hukum yang pertama yaitu peraturan tentang perbuatan manusia dalam masyarakat. Kedua, peraturan dimonitor oleh badan berwenang. Ketiga, peraturan yang sifatnya memaksa. Keempat, sanksi tegas kepada pelanggar. Kelima, berisi perintah atau larangan kepada sesuatu. Yang keenam, perintah dan larangan harus dipatuhi oleh setiap orang. Selanjutnya yaitu unsur-unsur hukum. Hukum akan mengatur perbuatan manusia, berisi perintah dan larangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan tujuan supaya tidak merugikan kepentingan umum dan perilaku manusia tidak bersinambungan. Yang kedua, peraturan hukum ditentukan oleh badan atau lembaga berwenang. Peraturan hukum tidak boleh dibuat oleh setiap orang, tetapi oleh lembaga yang mempunyai kewenangan yang sifatnya mengikat dengan masyarakat. Yang ketiga, peraturan hukum yang sifatnya memaksa. Hukum dibuat bukan untuk dilanggar tetapi ditaati. Yang keempat, hukum mempunyai sanksi tegas kepada setiap pelanggar hukum. Yang selanjutnya yaitu sumber hukum. Sumber hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber dari mana materi hukum diambil. Sumber hukum ini menjadi faktor yang membantu menentukan isi atau materi hukum. Contoh hukum sumber materi yaitu hukum materi seperti agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal budi, hubungan sosial, dan sebagainya. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber-sumber hukum formal membentuk pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat. Sumber hukum formal meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, kebiasaan. Yang ketiga, keputusan hakim atau jurisprudensi. Yang keempat, traktat. Yang kelima, doktrin. Yang terakhir yaitu konstruksi hukum. Konstruksi hukum dapat digunakan hakim sebagai metode penemuan hukum apabila dalam pengendali perkara tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus mengenai peristiwa yang terjadi. Konstruksi hukum ini dapat dilakukan dengan menggunakan logika berpikir secara yang pertama, argumentum per analogian atau sering disebut analogi peristiwa yang berbeda namun serupa. Yang kedua, penyempitan hukum, peraturan yang sifatnya umum diterapkan terhadap peristiwa atau hubungan hukum yang khusus dengan penjelasan atau konstruksi dengan memberi ciri-ciri. Yang ketiga, argumentum a contrario atau sering disebut a contrario, menjelaskan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan antara peristiwa konkret yang diatur dalam sebuah undang-undang. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.